Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dian Komala Dewi, spesialis radiologi, subspesialis radiologi intervensi konsultan. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan staf pengajar di Departemen Radiologi. Pada kesempatan ini, sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran adalah radiologi, di mana mata kuliah ini berada di bawah naungan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Materi kuliah yang saya berikan kepada mahasiswa adalah tentang imaging of genitourinary system. Berikut adalah video pengajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang imaging of genitourinary system. Ya, dari judulnya genitourinary system. Jadi kita udah kebayang ya apa aja yang akan kita bahas. Jadi organ-organ yang ada dalam sistem genitourinary system. Oke. Nah, ini melalui kuliah ini diharapkan nanti mahasiswa mengetahui apa saja modalitas radiologi yang digunakan pada sistem genitourinary, anatomi, dan mampu mendeskripsikan ekspertise ya. Oke. Outline-nya apa saja? Tentu saja anatomi, karena kan radiologi harus hafal anatomi dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua harus kita hafal ya. Kemudian modalitasnya apa saja dan prosedur pemeriksaannya. Nah, tadi kan sudah ya dibahas sedikit. Saya singgung anatomi untuk tractus urinaria system. Apa saja? Nah, ini yang termasuk ada ginjal, ureter, bladder, dan uretra. Nanti satu-satu akan kita bahas, tapi pastikan Anda juga pasti sudah belajar kan ya. Jadi sekilas saja mungkin ya. Nah, ini adalah anatomi dari ginjal. Sekilas saja ya kita review. Bentuknya seperti kacang dengan panjang 11,5 cm, kemudian letak di retroperitoneal antara torakal 12 sampai lumbal 3. Nah, itu patokannya, kita harus hafal. Antara torakal 12 sampai lumbal 3. Yang kanan lebih rendah daripada yang kiri. Oke. Nah, ini adalah bagian dari ginjal, ada korteks dan medula, dapat Anda pelajari sendiri ya nanti ya sambil dibaca. Nah, ini anatomi dari sistem tractus urinarius. Ada ginjal, ureter, kemudian vesika urinaria dan uretra. Ini bisa nyala nggak ya? Nggak bisa nyala ya? Oke, ya, dari radiologi. Posisi tidak hanya dari satu posisi saja. Kalau dari radiologi, kita memerlukan beberapa posisi dari anterior, posterior, dan lateral. Nah, ini juga anatomi dari ureter dengan diameter lebih kurang 1 mm sampai 1 cm dengan panjang 25 sampai 30 cm. Retraknya di retroperitoneal juga. Nah, ini jangan lupa ada 3 tempat penyempitan yang normal di daerah pelvo-ureter junction, di daerah pelvis, dan di vesico-ureter junction. Jadi kalau ada penyempitan-penyempitan di daerah ini, jangan berpikir itu suatu patologis, ya, karena ini adalah sesuatu yang normal. Nah, ini adalah bladder, tempat menampung urin, kapasitasnya pada orang dewasa 350 sampai 500 cc. Nah, ini kalau pada anak-anak ada rumusnya, umur dalam tahun ditambah 2 dikali 30 cc. Ini uretra. Uretra pada laki-laki panjang 17,5 sampai 20 cm, pada wanita 4 cm. Kita harus hafal nih bagian-bagian dari uretra laki-laki, dari uretra laki-laki. Nanti keperluannya apa? Pada saat kita melakukan pemeriksaan radiologi, misalnya uretrografi,
Pada pasien trauma kita bisa menjelaskan dengan spesifik posisinya ada di mana, kelainannya, rupturnya, itu ya. Nah, ini masih anatomi ya. Nah, ini anatomi dari sistem genital atau reproduksi. Dari laki-laki ada testis, epididymis, sampai vas deferens, seminal vesicle, penis. Pada wanita ada uterus, salving, ovarium, cervix, dan vagina. Nah, ini adalah gambaran dari sistem reproduksi laki-laki. Ya, bisa kita lihat ya. Nanti dibaca. Ini ada gambaran dari sistem reproduksi wanita. Nah, apa saja modalitas radiologi yang akan kita pergunakan pada sistem genitourinaria? Yang pertama adalah photopolos abdomen, kemudian BNO-IPV, ada retrograde atau antegrade pyelography, ada USG, CT scan, MRI, dan HSG. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah photopolos abdomen. Nah, ini merupakan pemeriksaan rutin. Indikasinya apabila ada kecurigaan, ada batu, kita curiga ada batu. Batu ginjal, batu ureter, atau ada kelainan lain seperti kelainan usus, bisa kita evaluasi dengan menggunakan photopolos abdomen. Nah, seperti ini kan tadi kan kita udah hafal ya anatominya. Ginjal posisinya di torakal 12 sampai lumbal 3. Jelas kan ya? Ada ya posisinya ya, bisa lihat ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran photopolos yang normal, ya. Photopolos abdomen yang normal. Nah, ini kebayang nggak? Letak ginjal bisa lihat? Bisa lihat nggak? Yang kanan yang mana, yang kiri yang mana? Kelihatan? Bisa lihat? Bisa ya. Tadi kan udah hafal kan ya anatominya ya. Torakal 12 sampai lumbal 3. Ini dalam pasien normal seperti ini gambarannya. Sesuai dengan anatomi yang tadi setelah kita bahas. Nah, kalau ini, jangan lihat judulnya, tapi lihat fotonya. Ada kelainan apa kira-kira? Bisa lihat kelainannya? Yang mana? Bisa nggak? Ini pointernya bisa ada yang nyala nggak? Ini nggak nyala ya? Oh, ini yang nyala ya. Nah, bisa lihat yang mana ginjal? Bisa tunjukkan, dok? Yang ginjal yang kanan yang mana? Nah, itu batasnya normal tidak? Normal nggak? Tidak ya. Tidak normal. Kan tadi kan patokannya torakal 12 sampai lumbal 3. Kalau ini dilihat lumbal berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita bisa menimbulkan kemungkinan ada pembesaran dari ginjal, hidronefrosis kah, atau ada massa yang menekan ginjal sampai ke bawah, ya. Kalau yang kiri kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Yang kiri karena tertutup oleh bayangan usus. Ya, kita bisa lihat pembesaran dari ginjal yang kanan. Ya, ini adalah contoh, salah satu contoh patologis. Oke. Ini kenapa kok nggak bisa jalan ya? Bisa tolong dibantu, ini kenapa ya nggak bisa jalan ya? Oke, bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini kelainan ada batu, nefrolitiasis. Kalau itu udah jelas, yang kanan, ya, yang kanan dan yang kiri. Kita jangan lupa ada organ lain juga yang ada di daerah ginjal kanan. Posisinya lebih di superior. Organ apa itu? Hah? Yang suka ada batu? Gallbladder ya. Jadi kita harus hati-hati kalau misalnya ada kelainan, ada bayangan opak di daerah paravertebra lumbal yang kanan, multiple, bentuknya nggak seperti ginjal, bentuknya terpisah-pisah gitu, bisa ada kemungkinan ini adalah batu dari empedu, ya.
Nah ini apa? Kita lihat di dulunya. Batu apa? Ureterolithiasis. Kenapa? Alasannya apa kalau ini disebut sebagai ureterolithiasis? Kenapa? Bentuknya apa? Oval. Ya, sesuai tadi dengan anatomi dari ureter. Dia yang memanjang. Ya, nanti pada deskripsi kita sebutkan tampak bayangan oval setinggi paravertebral lumbal berapa di kanan atau kiri. Ya, seperti itu ya. Nah, ini mau jelas ya. Ada batu di vesika urinaria. Ya. Jangan lupa juga kadang ada kalsifikasi di daerah situ. Daerah pelvis itu apa? Dari organ apa biasanya? Yang ada suka ada kalsifikasi? Uterus bisa nggak? Fibroid dengan kalsifikasi? Bisa kan? Ya. Terus apa lagi? Prostat? Prostat juga bisa, ya. Nah, ada pemeriksaan radiologi tanpa menggunakan kontras dan ada juga yang menggunakan kontras. Nah, ini contohnya yang pertama, BNO IPV. Jadi kontrasnya kita masukkan melalui intravena. Ya. Indikasinya apa? Untuk melihat kelainan anatomi, misalnya ada curiga ada batu, ada hidronefrosis, atau ada stenosis pada ureter, kita bisa menggunakan BNO IPV. Ya. Ini persiapannya 2 hari sebelum prosedur pemeriksaan, pasien kita suruh makan bubur kecap saja. Ya. Kemudian malamnya sebelum pemeriksaan, pasien diberikan laksadin gitu ya. Oke, ini indikasinya dibaca untuk batu, pyelonefritis, trauma, dan lain-lain ya. Kontraindikasi, jangan lupa untuk penggunaan kontras kita menanyakan ke pasien apakah ada alergi, ya, apakah ada riwayat kelainan kardiovaskuler, diabetes, sedang meminum obat atau tidak, ya. Nah ini prosedur pemeriksaan dari BNO IPV. Tetap kita melakukan pemeriksaan BNO polos dulu. Jadi kita lihat apakah sudah maksimalkah persiapannya atau ususnya masih kotor. Kalau masih kotor, kita tunda dulu. Takutnya sulit kita menilai apabila ada batu yang kecil-kecil atau kelainan yang kecil karena tertutup oleh usus. Ya. Nah ini nanti pemeriksaannya dilakukan dari 1 menit pertama sampai 1 jam. Jadi menit pertama sampai menit ketiga kita melihat ada fase nefrogram, menit kelima kita lihat ekskretorinya, ke menit ke-15 kita sudah bisa melihat sistem pelvocalises dari ginjal, kemudian ke-30 ureter, ada ke-45 sampai 60 full blast, dan pasien kita suruh buang air kecil, kemudian kita foto lagi. Kontraindikasi. Nah, ada kontraindikasi untuk dilakukan kompres ya. Jadi kompresnya itu menggunakan bola tenis. Ini adalah kontraindikasinya. Nah, ini adalah contoh foto normal dari BNO IPV. Kita lihat menit ke-1 ini yang polos yang sebelah kanan, kemudian menit ke-1 sampai ke-3 kita lihat fase nefrogram sudah terlihat gambaran ginjal, sistem pelvocalisesnya masih samar-samar. Kemudian menit ke-30 kita lihat sudah jelas sistem pelvocalisesnya, kita bisa menilai ada pelebaran atau tidak. Kemudian menit ke-30 kita lihat biasanya sudah penuh. Ya. Ini dalam keadaan normal. Kita lihat sistem pelvocalisesnya normal, tidak ada pelebaran. Nah, kalau ini ada bisa disebutkan kelainannya yang mana? Ada kelainan tidak? Yang mana? Boleh ditunjuk lagi tadi? Gak usah. Pakai ini aja. Takutnya nanti itu lagi terpengaruh lagi slide-nya. Disebutkan saja kelainannya di mana? Di sebelah kiri. Kenapa? Ya. Terus ada apa lagi? Kemungkinan apa lagi? Kita tidak melihat ginjal ya, tidak melihat sistem pelvocalises, ureter juga tidak kita lihat. Kenapa? CKD bisa. Kemudian apa lagi yang paling mudah? Wah, agenesis bisa ya.
Tidak terbentuk memang, gejalanya memang tidak ada. Kemudian apalagi kelainannya? Selain yang ginjal kiri tidak ada. Saya lihat, tadi kan kita, ya apa? Pada menit 30 harusnya terlihat apa? Tadi full bladder ya, full blast. Harusnya kan? Ada nggak? Nggak ada. Kita berpikirnya apa? Harusnya ada kan? Hmm? Obstruksi? Obstruksi di mana? Pasti kan kita berpikir pasti ada yang bocor nih dari vesika urinarianya, ada yang rembes, ada yang keluar kontrasnya, jadi nggak penuh-penuh. Kita tunggu sampai menit ke-60 masih malah tambah habis kontrasnya. Itu yang tengah. Kelihatan nggak ada kelainannya apa? Oke. Dari sini, dari foto ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi kita memerlukan posisi yang lain. Jadi pasiennya kita apakan? Suruh posisinya seperti apa? Nah, suruh di lateral, posisi lateral. Jadi di sini terlihat ada gambaran kontras keluar dari vesika urinaria menuju ke vagina. Jadi curiga ada fistula ya. Nah ini pemeriksaan radiologi itu seperti itu. Jadi nggak hanya satu posisi saja. Ya. Sekarang antegrade piolografi. Antegrade apa? Definisi dari antegrade. Apa? Apa? Berjalan maju ya, mengikuti aliran darah kalau di dalam tubuh ya. Jadi pemeriksaannya dari atas ke bawah. Antegrade pielography. Nah, jadi kita menilai pielum ya. Nah, ini indikasinya apabila ada kecurigaan obstruksi kita bisa mencari lokasi obstruksinya di mana, kemudian yang tidak terlihat dengan menggunakan BNO-IPV, jadi kita bisa pergunakan antegrade pielography. Nah, kontraindikasinya sama ya, tadi kita harus menanyakan pasien alergi atau tidak. Kemudian yang lain adalah ini. Nah, ini adalah prosedur pemeriksaannya. Jadi pasien datang atas rujukan dari urologi karena sudah terpasang selang nefrostomi. Jadi kontras kita masukkan melalui selang nefrostomi. Ya, kita masukkan, terus kita nilai sistem pelvokalisesnya, kemudian ureternya, apakah ada pelebaran, apakah ada penyempitan, atau ada ekstravasasi kontras. Jadi untuk itu pemeriksaan antegrade pielography. Ya, bayang ya. Nah ini juga sama antegrade pielography ya. Kalau tadi kan normal, lancar sampai ke vesika ureter, sampai ke ureter bagian distal. Kalau ini tidak tampak ya. Terus apa lagi kelainannya? Selain tidak tampak sampai ke bagian distal, ada apa? Ya, pelebaran dari sistem pelvokalisesnya. Apa penyebabnya? Kita nggak bisa lihat ada batu, nggak kelihatan. Tapi kita bisa melihat ada penyempitan di bagian distal. Ya, terlihat ya. Oke. Nah, ada ante, ada retro. Kalau retro berarti dari bawah. Ya, ini contoh pemeriksaan retrograde uretrography. Tujuannya adalah untuk menilai dari uretra. Ya, nah tadi makanya saya kasih tahu harus hafal pars-pars apa saja yang ada pada uretra. Nah tujuannya adalah seperti ini. Kita harus tahu nanti kalau ada kelainan kita sebutkan parsnya di bagian apa. Ya. Ini indikasi biasanya pada pasien-pasien trauma dengan curiga rute dari uretra. Nah ini contoh ada stenosis dari pars membranacea. Terlihat ya? Bisa dilihat ya? Bagian distalnya melebar pada saat kita masukkan kontras, bagian dari bagian distal melebar, tapi pada saat memasuki ke pars membranacea dia tampak menyempit. Ya, ini retrograde ya. Nah ini juga sama ya. Ini curiga ada ruptur, jadi ada ekstravasasi kontras. Lihat. Ini apabila ada curiga ada abses. Kita lihat ada multiple filling defect.
pada uretranya. Sekarang retrograde sistografi. Berarti kita memasukkan kontrasnya bagaimana? Retrograde sistografi. Sisto apa? Vesika urinaria, ya kan? Ya. Jadi caranya gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Retrograde sistografi. Jadi dari bawah, ya tetap. Jadi kontras kita masukkan melalui uretra, ya. Sampai tadi kan hanya menilai dari uretranya saja. Kalau sekarang sampai ke vesika urinarianya. Ini adalah indikasinya, ya, curiga ada massa, ada fistula atau hematuri. Nah ini gambarannya, kita isi penuh vesika urinarianya melalui uretra, kita nilai dindingnya bagaimana, apakah ada filling defect atau filling affect, kemudian dindingnya reguler atau tidak, ya. Retrograde uretrosistografi. Jadi yang kita nilai uretra juga dan vesika urinarianya juga kita nilai. Sama ya prosedurnya, pemeriksaannya dimasukkan dari uretra. Nah ini contohnya atau gambarnya, ya. Bipolar uretrosistografi. Maksudnya gimana nih? Bipolar. Ya. Bipolar itu apa? Jadi dua-duanya ya, ada yang dari ante dan dari retrograde. Jadi kalau yang dari antenya mungkin kita masukkan kontrasnya melalui sistostomi gitu ya. Ya. Jadi terpasang kateter yang langsung masuk ke dalam vesika urinaria, terus kita isi, kita nilai, dan sambil dimasukkan juga kontras dari uretra, ya. Bipolar. Nah ini persiapan pemeriksaannya, ya. Sama pasien disuruh posisi supine, kemudian kita traksi penisnya, kemudian kita lakukan kita masukkan kontras ya dari orifisium uretra eksternanya. Nah ini ya gambarannya, terlihat ada selang sistostomi apa sistostomi ya. Kemudian ada kontras yang masuk juga melalui uretra. Voiding cystouretrografi. Voiding maksudnya apa? Ya, ya indikasinya adalah kecurigaan ada reflux, biasanya pada pasien anak-anak atau pada pasien dewasa yang ISK-nya berulang, ya. Ini jadi kontrasnya dimasukkan ke infusan, melalui infusan, kemudian dimasukkan ke kateter pada keadaan normal. Apabila vesika urinarinya udah penuh, sudah, jadi infusnya berhenti, tidak ada tetesan lagi. Tapi apabila ada reflux, dia akan terus reflux sampai ke ureter, bahkan ada yang sampai ke ginjal, ya. Nah ini gradingnya ya. Ini yang grade 1 refluxnya sampai 1/3 dari ureter, ya. Yang grade 5 sudah sampai melebar sekali ya. Nah ini contoh yang grade 1, grade 4, grade 5, ya. Oke. Nah pemeriksaan yang lain untuk tadi kan sudah ya uronya, sekarang genitalianya, ya. Ini adalah pemeriksaan HSG, biasanya kita lakukan pada pasien-pasien dengan infertilitas primer maupun yang sekunder. Ya, ini adalah indikasinya. Nah, dilakukan biasanya 9 sampai 10 dari HPHT pasien. Jadi kita harus benar-benar kita tanyakan, kita anamnesa pasiennya. Nah, ini adalah prosedur pemeriksaannya. Jadi pasien kita suruh pada posisi supine, dalam posisi litotomi, kemudian kita masukkan spekulo ya, cocor bebek ya. Terus kita lakukan kita bersihkan septik dan antiseptik ya. Terus kita cari, kita masukkan selang kateter. Kemudian kita masukkan kontras, kita bisa menilai dari uterus, dari tuba, dan ada spill atau tidak.
Ya, ini adalah contoh yang normal. Ya, uterus terlihat normal, kemudian tubanya juga terlihat, dan pada fase akhir kita lihat spill, ya, disebutnya spill. Nah, kalau ini sama ya normal ya, spill terus ya. Nah, kalau ini tidak terlihat yang sebelah kiri, ya kita curiga ada obstruksi dari tuba ovarium yang kiri. Ini juga ya. Nah, pemeriksaan lain adalah ultrasonografi. Nah, ini yang paling sering karena mudah, cepat, dan hampir semua center juga punya, ya. Nah, ini contoh posisi pasien apabila kita lakukan pemeriksaan USG untuk ginjal. Pasiennya kita suruh miring, apabila masih sulit juga terlihat kita suruh tengkurap, ya. Indikasinya curiga ada massa, batu, atau kelainan hidronefrosis. Nah, ini adalah gambarannya. USG ginjal kita lihat ginjal kanan, ginjal kiri, kita ukur, kemudian kita nilai apakah ada gambaran hiperechoic. Hiperechoic itu batu ya. Kalau ini normal. Nah, ini contoh apabila ada kista, ya. Kita sebut anechoic. Ini gambaran apa? Hidronefrosis, ya. Itu batu. Nah, ini juga, ini ada apa gambarannya? Gambaran dari ultrasonografi dari bladder, ya. Ini kurang baik nih posisi gambaran seperti ini karena pasiennya kurang menahan buang air kecilnya, jadi tidak terbuka lebar. Ini apabila curiga ada massa, ya gambarannya seperti ini. Kemudian ini apa? Organ prostat ya. Oke, ini ada curiga ada pembesaran prostat. Ini apabila ada keganasan pada serviks, kita bisa nilai juga dengan USG. Nah, CT scan. Sama ya. CT scan itu kita menggunakan sinar X. Jadi kita bisa menilai kalau untuk pemeriksaan ginjal dengan mudah kita bisa melihat ada batu, ada massa, atau kelainan yang lain. Ya. Nah, untuk CT scan lebih difokuskan dengan CT urografi. Jadi pada CT urografi kita akan melihat seperti ini gambarannya. Jadi lebih jelas, ya. Ini CT urografi, potongan aksial, koronal, ya. Ini curiga ada kista ya. Kistanya terlihat. Jadi kita sebut hipoden ya. Nah, ini apabila ada curiga ada massa, kelihatan ada massanya ya di ureter yang kanan. Ini gambaran hidronefrosis. Ini batu ya, jelas ya. Hiperden. Nah, MRI jarang ya kita gunakan pada kasus-kasus urolithiasis, lebih sering kita gunakan untuk tumor. Ya. Atau massa. Ini kita lihat kelainan dari serviks. Oke. Dari sini udah ngerti ya. Jelas ya? Ya, ada yang mau tanya nggak? Kayaknya udah ngerti semua. Ya, kalau sudah mengerti semua nanti saya yang ngasih tugas. Ya. Jadi saya tugaskan untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan HSG dari step by step-nya. Nanti dikumpulkan 2 hari ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian tugas juga sudah saya sampaikan, saya tutup kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.